Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Lala Saputri, Abid Azizi, Aisyah Syifani, dan Indri Nur Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema karakteristik pada masa remaja dan dewasa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan remaja dahulu. Oke, next slide, please. Nah, makna masa remaja yaitu masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa kedewasa. Dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Secara harfiah, pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubescens, yang berarti to grow hairy, yang berarti tumbuhnya bulu-bulu seperti bulu di sekitar kelamin, ketiak, dan muka. Secara istilah, kata pubertas berarti proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja disebut juga adolescence, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata adolescere yang berarti to grow into adulthood. Adolescent merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa dalam mana terjadi perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Oke, nah, menurut Lawrence Steinberg, pada tahun 2002 ada 3 perubahan fundamental pada masa remaja, yaitu sebagai berikut. Pertama, biologis, seperti mulai matangnya alat reproduksi, tumbuhnya buah dada pada anak wanita, dan tumbuhnya kumis pada anak pria. Yang kedua, kognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral, dan mampu berpikir hipotesis atau maupun memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, sosial, yaitu perubahan dalam status sosial yang memungkinkan remaja, khususnya remaja akhir, masuk ke peran-peran atau aktivitas-aktivitas baru seperti bekerja dan menikah. Oke, nah, di sini juga terdapat perkembangan fisik, yaitu masa remaja yang diawali dengan pubertas adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat, yaitu meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. Perubahan fisik pada remaja pria meliputi A, membesarnya ukuran penis dan buah kelir. Yang kedua, tumbuhnya bulu kapuk di sekitar kemaluan, ketiak, dan di wajah. C, perubahan suara menjadi agak membesar, dalam bahasa Sunda ngagoronggong. Dan D, terjadinya ejakulasi pertama, biasanya melalui masturbasi atau onani atau wet dream, yaitu mimpi basah. Nah, sementara perubahan fisik pada remaja wanita ditandai dengan A, menstruasi pertama atau menarche, ya, B, mulai membesarnya payudara, C, tumbuhnya bulu kapuk di sekitar ketiak dan kelamin, D, membesar atau melebarnya ukuran pinggul. Puncak pertumbuhan fisik pada pubertas adalah pada usia sekitar 11,5 tahun bagi remaja wanita dan usia 13,5 tahun bagi remaja pria. Oke, di sini juga terdapat perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan atau kapasitas individu yang memanipulasi dan mengingat informasi. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage, yaitu tahap keempat atau terakhir dari tahapan perkembangan kognitif. Tahapan berpikir formal ini terdiri atas 2 subperiode. Broughton dalam John W. Sandrock 2010, yaitu yang pertama, early formal operational tool, yaitu kemampuan remaja untuk berpikir dengan cara-cara hipotetik yang menghasilkan pikiran-pikiran sukarela atau bebas tentang berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Yang kedua, late formal operational tool, yaitu remaja mulai menguji pikirannya yang berlawanan dengan pengalamannya dan mengembalikan keseimbangan intelektualnya melalui akomodasi atau penyesuaian terhadap informasi atau hal baru. Ketidakmatangan berpikir remaja menurut David Elkin, Dian E. Papalia, et
Alih Bahasa Aka Anwa tahun 2008 dimanifestasikan ke dalam 6 karakteristik, yaitu yang pertama, idealisme dan kekritisan, atau suka berpikir ideal dan mengkritik orang lain, orang dewasa atau orang tua sendiri. Yang kedua, argumentativitas atau menjadi argumentatif ketika mereka menyusun fakta atau logika untuk mencari alasan, misalnya begadang. Yang ketiga, ragu-ragu atau meskipun remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi mereka kurangnya pengalaman, mereka kekurangannya strategi efektif untuk memilih. Yang keempat, menunjukkan hipokrisi atau remaja sering dari perbedaan antara mengekspresi sesuatu yang ideal dengan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, kesadaran diri, yaitu meskipun remaja sudah dapat berpikir tentang pemikiran mereka sendiri dan orang lain, akan tetapi mereka seringkali berasumsi bahwa yang dipikirkan orang lain sama dengan yang mereka pikirkan, yaitu diri mereka sendiri. Yang keenam, khususan dan ketangguhan, yaitu istilah Elkin, personal verb, untuk menunjukkan keyakinan remaja bahwa mereka spesial, pengalamannya unik dan tidak tunduk pada peraturan. Hal ini merupakan bentuk egosentrisme khusus yang mendasari perilaku self-destruktif. Nah, ada juga pandangan berikutnya adalah dari para ahli psikologi information processing. Sebagai suatu teori, information processing merupakan teori kognitif yang mencoba to look inside pikiran eksplorasi apa yang terjadi ketika berpikir dan belajar berlangsung, dan memfokuskan kepada cara-cara yang spesifik untuk berpikir tentang informasi yang diterimanya. Para ahli pemrosesan informasi memandang otak atau pikiran manusia merupakan sistem kognitif yang kompleks yang dapat dianalogikan dengan komputer digital. Pemrosesan informasi itu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama encoding, recoding, atau decoding. Yang kedua, membandingkan atau mengombinasikan informasi dengan informasi lain. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam teori atau mengulang kembali informasi dari memori. Ini akan dilanjutkan oleh saudari kita Aisyah Sipan. Baik, terima kasih Lala Saputri. Saya akan melanjutkan perkembangan identitas diri. Identitas diri merupakan potret diri yang meliputi berbagai hal. Santrok 2008 sebagai berikut. A. Vokasional atau karir identity, yaitu karir atau pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang untuk menjalaninya. B. Political identity, yaitu arah sikap politik seseorang seperti apakah konservatif atau liberal. C. Religious identity, yaitu keyakinan spiritual seseorang. D. Relationship identity, yaitu terkait dengan status seseorang apakah lajang, sudah nikah, atau bercerai. E. Achievement intellectual identity, yaitu motivasi seseorang untuk berprestasi atau mencapai tingkat intelektualitas yang tinggi. F. Sexual identity, yaitu menyangkut orientasi seksual seseorang, apakah heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. G. Cultural atau ethnic identity, yaitu terkait dengan warisan budaya yang menjadi rujukan identifikasi seseorang secara intensif. H. Interest identity, mengenai seseorang untuk melakukannya, seperti olahraga, musik, dan hobi. I. Personality identity, yaitu terkait dengan karakteristik kepribadian individu seperti
introvert atau ekstrovert, cemas atau tenang, bersahabat atau bermusuhan. J. Physical identity, yaitu citra individu terhadap tubuhnya. Perkembangan emosi. Meskipun pada usia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkannya untuk dapat mengatasi stres atau fluktuasi emosi secara efektif. Tetapi ternyata masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah, dan kurang mampu meregulasi emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang. Terdapat beberapa kompetensi emosi yang penting bagi remaja dan perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Sarni 1999 dalam Santrok 2010. 1. Menyadari bahwa pengungkapan ekspresi emosi memainkan peranan penting dalam berhubungan sosial. 2. Kemampuan mengatasi emosi yang negatif dengan strategi regulasi diri dapat mengurangi intensitas dan durasi kondisi emosi. Yang ketiga, memahami bahwa kondisi emosi dari dalam tidak selalu berhubungan dengan pengungkapan ekspresi keluar. Remaja menjadi lebih matang dimulai dengan memahami bahwa ekspresi emosinya memberikan dampak kepada orang lain. Yang keempat, menyadari kondisi emosi sendiri tanpa terpengaruh oleh emosi tersebut. Yang kelima, dapat membedakan emosi orang lain. Perkembangan kepribadian. Pengkajian tentang ciri-ciri atau karakteristik kepribadian telah lama dibicarakan. Namun, baru-baru ini para peneliti memfokuskan kajiannya pada 5 faktor besar kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, openness to experience, kesadaran atau conscientiousness, ekstraversi atau extraversion, agreeableness, dan neurotis. Neurotis atau emotional stability. Kelima faktor tersebut disingkat ke dalam akronim OCEAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abid Azizi. Oke, terima kasih kepada Isya Sifani. Saya akan melanjutkan, yaitu tentang karakteristik perkembangan masa dewasa. Oke. Definisi masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa ini dapat dihampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis, yaitu moral atau spiritual. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan bereproduksi atau berketurunan. Dewasa ini dapat dihampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis, moral atau spiritual. Dari sisi psikologis, masa ini dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu yang pertama, kestabilan emosi, emotional stability, mampu mengendalikan perasaan tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, frustasi, atau tidak mudah tersinggung. Yang kedua, memiliki sense of reality, kesadaran realitasnya. Cukup tinggi mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun apabila mengalami kesulitan, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Dan yang keempat, bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Sementara dari sisi pedagogis, masa dewasa ini ditandai dengan satu, rasa tanggung jawab sense of responsibility terhadap semua perbuatannya, dan juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidup dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua,
berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita akan membahas periode perkembangan masa dewasa. Menurut Harlock tahun 1968, masa ini terbagi kepada 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal atau early adulthood, yaitu usia 18 sampai 20-40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madya atau setengah baya, middle age, yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Dan yang ketiga, masa dewasa lanjut atau masa tua, old age, yaitu umur 60 sampai mati. Karakteristik perkembangan mahasiswa. Yang pertama, usia mahasiswa sebagai fase usia dewasa awal. Masa dewasa awal dikatakan pula sebagai masa muda. Istilah ini seperti ditulis oleh seorang sosiolog, Ken Easton, dari Santrok dalam Chuseini tahun 1995 bagian 73 yang mengemukakan bahwa masa muda merupakan periode transisi antara masa remaja dan masa dewasa yang merupakan masa perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi yang sementara. Selanjutnya, Keniston mengemukakan 2 kriteria penting untuk menunjukkan permulaan dari masa dewasa awal, yaitu kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan. Keputusan dimaksud adalah keputusan yang terkait dengan penyelesaian studi, penyelesaian studi, pilihan pekerjaan, tentunya pula tidak terlepas dari keputusan dalam menghadapi kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal sebagai berikut. Harlock 1991 bagian 247 sampai 252. A. Masa pengaturan. Usia dewasa awal merupakan saat ketika seseorang mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. B. Usia reproduktif. Usia dewasa awal merupakan masa yang paling produktif untuk memiliki keturunan. Dengan memiliki anak, mereka akan memiliki peran baru sebagai orang tua. C. Masa bermasalah. Pada usia dewasa awal akan muncul masalah-masalah baru yang berbeda dengan masalah sebelumnya, di antaranya masalah pernikahan. D. Masa ketegangan emosional. Usia dewasa awal merupakan masa yang memiliki peluang terjadinya ketegangan emosional karena pada masa itu seseorang berada pada wilayah baru dengan harapan-harapan baru dan kondisi lingkungan serta permasalahan baru. E. Masa keterasingan sosial. Ketika pendidikan berakhir, seseorang akan memasuki dunia kerja dan kehidupan keluarga. Seiring dengan itu, hubungan dengan kelompok teman sebagai semakin renggang. F. Masa komitmen. Pada usia dewasa, awal seseorang akan menentukan pola hidup baru dengan memikul tanggung jawab baru dan memuat komitmen-komitmen baru dalam kehidupan. G. Masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa dan kemandirian, ternyata masih banyak orang dewasa awal yang tergantung pada pihak lain. H. Masa perubahan nilai. Jika orang dewasa awal ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, I. Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. J. Masa kreatif. Masa dewasa awal merupakan puncak kreativitas. Aspek-aspek perkembangan dewasa awal. Berikut dikemukakan aspek-aspek perkembangan yang sedang dihadapi usia mahasiswa sebagai fase usia dewasa awal Santrok 1995 bagian 91 sampai 100. A. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa usia dewasa awal menunjukkan bahwa pada satu sisi merupakan puncaknya, tetapi pada sisi lain adalah kecenderungan penurunan periode ini, sehingga fase usia dewasa awal dikatakan sebagai puncak dan penurunan perkembangan individu secara fisik. Salah satu contoh dalam sistem indera menunjukkan sedikit perubahan seperti lensa mata kehilangan elastisitasnya dan menjadi kurang mampu mengubah bentuk dan fokus pada benda-benda yang berjarak dekat. Pendengaran cenderung masih relatif konstan dan mulai mengalami penurunan pada akhir fase usia dewasa awal.
Pada pertengahan sampai menjelang akhir fase usia ini, jaringan lemak tubuh bertambah. Kondisi kesehatan dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi gaya hidup yang merusak kesehatan, seperti makan terlalu banyak, nutrisi yang baik, dan rutinitas dalam berolahraga. B. Perkembangan seksualitas. Membahas tentang perkembangan seksualitas adalah berbicara tentang sikap dan perilaku seksual pada individu sebagai kodrat dan dampak dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi. Berikut dikemukakan beberapa kajian tentang perkembangan seksualitas pada fase usia dewasa awal. C. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada fase usia dewasa awal dikemukakan oleh Shea 1977 bahwa tahap-tahap kognitif Piaget menggambarkan peningkatan efisiensi dalam perolehan informasi yang baru. Sebagai contoh, pada masa dewasa awal terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju penerapan pengetahuan. Menerapkan apa yang sudah diketahui, khususnya dalam hal penentuan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga. D. Perkembangan karir. Memasuki sebuah pekerjaan menandakan dimulainya peran dan tanggung jawab baru bagi individu. Tuntutan peran karir terhadap kompetensi menunjukkan sangat tinggi pada fase usia dewasa awal. Ketika individu memasuki dunia pekerjaan untuk pertama kalinya, kecenderungan dihadapkan kepada masalah dan kondisi yang tidak mereka antisipasi sebelumnya. Transisi diperlukan ketika individu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan peran yang baru, memenuhi tuntutan karir, dan penyesuaian diri dengan peran yang baru adalah penting bagi individu pada fase ini. Dalam Hayes, tahun 1991, Smither, dan tahun 1998. E. Perkembangan sosio-emosional. Kondisi perkembangan sosio-emosional pada fase usia sebelumnya cenderung sangat terkait dan memengaruhi dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya. Pada fase usia dewasa awal, tidak hanya sekadar mampu menunjukkan jalinan persahabatan atau percintaan, namun lebih mengarah kepada hubungan sosio-emosional yang terikat oleh komitmen dengan menunjukkan hubungan dan niat untuk mempertahankan dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan bersama melalui pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Nur Hasanah. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Kevin Hurst tahun 1961 nomor 259 sampai 265 menguraikan tugas-tugas perkembangan dewasa awal sebagai berikut. Ada memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan nikah, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan yang terakhir itu ada menemukan kelompok sosial yang serasi. Periode dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan. Yang pertama ada konsep dasar pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi berdasarkan syariat agama. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang paling mendasar. Sebuah kesiapan diri untuk menikah sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta menyikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga. Makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga bagi yang berada pada fase usia dewasa awal menjadi sebuah bekal kesiapan diri untuk lebih dahulu mengenalnya, memahami, serta menyikapi secara positif yang dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun kehidupan keluarga yang serasi dan sejahtera. Ciri-ciri usia dewasa awal yang memiliki sikap positif terhadap pernikahan dikemukakan sebagai berikut. A. Mau mempelajari hal ihwal pernikahan. B. Meyakini bahwa nikah merupakan satu-satunya jalan mensahkan hubungan seks antara pria dan wanita. C. Meyakini bahwa nikah merupakan ajaran yang sakral atau suci,
yang tidak boleh dilanggar. Dan D, mau mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pernikahan. Yang kedua, ada syarat pernikahan. Di samping hikmah pernikahan dan ciri-ciri sikap positif yang diperlukan individu yang sedang berada di fase usia dewasa awal, maka perlu pula memahami persyaratan yang perlu diperhatikan sebagai kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Di antaranya, dan bagi pria usia 25 tahun. Lalu ada kesiapan materi. Bagi suami, diwajibkan memberi nafkah kepada istri. Selanjutnya, kematangan psikis. Mampu mengendalikan diri, tidak kekanak-kanakan, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah pundung. Bersikap mau menerima kehadiran orang lain dalam kehidupannya, mempunyai sikap toleran, bersikap hormat, atau mau menghargai orang lain dan memahami karakteristik pribadi dirinya atau calon istri atau suaminya. Dan yang terakhir ada kematangan moral spiritual. Memiliki pemahaman dan keterampilan dalam masalah agama, sudah bisa dan biasa melaksanakan ajaran agama, terutama sholat dan mengaji kitab suci Al-Quran, dan dapat mengajarkan agama kepada anaknya. Lalu yang ketiga ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kesulitan penyesuaian pernikahan. Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi munculnya kesulitan dalam melakukan penyesuaian dari pernikahan. Dikemukakan sebagai berikut. A. Persiapan pernikahan yang terbatas. B. Perbedaan konsep tentang peran atau tugas pernikahan. Yang C. Cepat menikah. D. Memiliki konsep-konsep yang tidak realistik tentang pernikahan. E. Pernikahan campur. F. Masa perkenalan yang singkat. G. Konsep romantik tentang pernikahan. Dan H. Tidak memiliki identitas. Terkait dengan uraian di atas, di sisi lain, Kurlop 1980 nomor 292 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian dalam pernikahan adalah sebagai berikut. Yang A, ada konsep pasangan yang ideal. Dalam memilih pasangan, seorang pria ataupun wanita dibimbing oleh konsep pasangan yang ideal yang ada dalam pikirannya. B, pemenuhan kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan masing-masing suami istri dapat mewujudkan penyesuaian yang semakin mudah untuk dilaksanakan. C, kesamaan latar belakang. Latar belakang yang sama antara suami istri dapat membantu mereka semakin mudah dalam melakukan penyesuaian, terutama kesamaan pola asuh dalam keluarga, budaya, dan agama. D, minat dan kepentingan bersama. Keinginan-keinginan yang sama, harapan-harapan yang sama cenderung membawa ke arah penyesuaian yang lebih baik bagi pasangan. Yang E, kesamaan nilai-nilai. Kesamaan makna dan nilai-nilai yang dimiliki pasangan dapat memudahkan mereka dalam melakukan penyesuaian. F, konsep peran. Suami dan istri yang memiliki konsep yang sama tentang peran, tugas, tanggung jawab akan lebih mudah dalam melakukan penyesuaian. Dan yang terakhir, G, perubahan dalam pola hidup. Penyesuaian bermakna melakukan perubahan terhadap pola hidup, mengubah kebiasaan, mengubah hubungan, mengubah kegiatan. Perubahan pola hidup selalu diikuti oleh ketegangan-ketegangan emosional yang dapat berkembang menjadi suatu masalah yang mengganggu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan perkataan atau penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.